Hari ini saya mengantar, kan tugas saya mengantar keluarga Hadi Saputro atas nama putranya yang sudah dikuasakan pada kawan-kawan Peradi, sama ibunya. Ibu siapa? Humaina. Ibu Hadi Saputra. Ibunya Hadi Saputra, ya. Ibu Humaina. Humaina. Jangan gemeter, Bu. Ibu Humaina ya. Humaina. Dari mana, Ibu? Dari Karya Bakti. Kecamatan Kesambi. Kota? Kelurahan Karya Mulia, Cirebon. Kotanya Cirebon. Mereka adalah orang tua dari Hadi Saputra. Hadi Saputra itu salah satu terpidana dari 7 terpidana hukuman seumur hidup yang sampai hari ini masih mendekam di penjara. Mereka semuanya kan sudah tahu akan mengajukan peninjauan kembali. Menuju peninjauan kembali itu tidak sembarangan. Kita harus mengumpulkan alat bukti yang cukup sehingga ketika diajukan mereka harus terbebas dari dekaman penjara. Dari rangkaian peristiwa yang sudah kami sampaikan ke sini, mereka pertama dulu menyampaikan laporan terhadap dugaan kesaksian palsu Pak RT Pasren dan anaknya Abdul Kahfi. Yang kedua, dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Nah, ini sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini yang akan dilaporkan siapa? Pak Rudiana. Nah, jadi mereka akan melaporkan siapa, sekali lagi yang keras? Pak Rudiana. Mereka akan melaporkan Ibtu Rudiana. Sehingga dengan pelaporan Ibtu Rudiana ini, kita berharap sudah 3 laporan dengan hari ini yang disampaikan. Bareskrim untuk segera memproses sehingga kita nanti memiliki landasan yang cukup untuk mengajukan PK, membebaskan ke-7 terpidana yang mendapat hukuman seumur hidup. Laporan Ibtu Rudiana ini terkait apa yang mau difokuskan? Materi yang akan dilaporkan biarkan kuasa hukum yang menyampaikan. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih ya. Betul, pada hari ini kami kuasa hukum dari terpidana, ya, kami mendapatkan kuasa kan dari 6 terpidana. Yang hari ini akan melaporkan itu 1 terpidana atas nama Hadi Saputra akan melaporkan Aibtu ya, saat itu yang sekarang Ibtu Rudiana. Terkait apa yang dialami tahun 2016, kan gitu kan. Isinya apa, tunggu nanti sesudah kami melakukan laporan ya, nanti kami akan sampaikan apa isinya. Saat ini kami tim lengkap nih, ada Mas Dwi Anto Prianto selaku Ketua Harian DPN Peradi, dan juga ada Mas Asido Huta Barat ya, Ketua PBH Pusat, dan juga ada kuasa hukum lain, ada Bang Ruli. Kami tim lengkap nih sini, ada Mbak Riri dan yang lain semua kami lengkap sini. Kami hadir di sini kurang lebih hampir mau 25 orang kali ya, tim kuasa hukum ya, mendampingi. Sedikit bocoran Bang, dugaan kesaksian palsu seperti apa yang dilakukan? Jadi gini, kami bukan hanya melaporkan tentang kesaksian palsu ya, tapi melaporkan tentang apa yang mereka alami ya. Kan sebagaimana kita tahu bahwa selama ini ada isu tentang penganiayaan, ada isu tentang penyiksaan, ada isu tentang penekanan secara psikis ya, itu salah satu yang akan kami laporkan mewakili Hadi Saputra. Apakah betul gitu, kita uji kan gitu loh, karena ada saksi yang melihat, ada bukti-bukti yang kami lampirkan gitu kan. Bang, ini berarti cuma 1 terpidana aja yang melaporkan, terpidana lain ada yang melaporkan terkait ini enggak? Mungkin Bang Ruli bisa tambahkan, Bang Ruli sama Mas Dwi. Kenapa yang melaporkan cuma 1 terpidana? Ya, begitu kan? Saya bantu nanyanya. Kang Ruli. Baik. Kali ini memang baru Hadi Saputra. Tentu saja Hadi Saputra itu kan membutuhkan saksi-saksi dan bukti-bukti kenapa dia melaporkan. Nah, untuk itu maka kawan-kawan terpidana yang lain hari ini mungkin hanya sebagai saksi dulu. Gitu. Mungkin besok atau lusa kalau kita memungkinkan bisa saja kita juga akan melaporkan yang lainnya juga atas 6 terpidana yang saat ini ada di dalam. Bang, tapi ini terkait penganiayaan foto lebam yang beredar di dalam penjara atau yang antara lain itu. Bang, tapi ini ada kaitannya dengan permintaan kuasa hukum untuk mengembalikan tahanan ke Cirebon apa gimana? Oh iya enggak. Kalau pengembalian tahanan Cirebon itu kami sudah kirim surat kemarin itu kepada Dirjen Pas dan juga kepada ketua-ketua lapas supaya para terpidana ini dikembalikan ke lapas asalnya.
Kenapa? Karena kasihan keluarganya mau menemui aja susah, harus mengeluarkan biaya yang begitu banyak ke Bandung. Padahal yang biasanya mereka dekat di Cirebon sana bisa berhubungan. Nah ketika dia ke Bandung pun sampai hari ini keluarga Sudirman hanya orang tuanya saja yang boleh. Ini kan juga, tapi saya nggak mau berdebat di situ deh. Saya hanya mau bilang bahwa yang bertanggung jawab atas semua ini adalah kepala lapas. Maka kami minta kepala lapas untuk mengembalikan para terpidana ini ke Cirebon. Karena persoalan dengan Bandung saya kira udah selesai. Masalah Peggy kan udah selesai. Nggak ada lagi, apalagi yang ditunggu gitu. Itu saja itu mengenai surat ya. Saya kira kan kalau itu sudah dilaporkan oleh pengacara yang lain ya di Cirebon. Dia dilaporkan. Yang kami laporkan ini adalah masalah pidananya, perbuatan tindak pidana yang dia lakukan. Dia bikin laporan polisi itu kan model B, bukan model A. Artinya kita anggap dia masyarakat biasa, gitu. Oleh karena itu apa yang dia lakukan, melakukan penangkapan, melakukan penekanan dan lain sebagainya, itulah yang akan kita laporkan. Mari kita uji, kita kawal aja sama-sama. Kita uji nih. Bang, berarti penganiayaan apakah ada juga laporan terkait dugaan kesaksian Ya palsu? udah otomatis di dalamnya udah ada di dalam jadi. Bukti yang dibawa apa aja, Bang? Hah? Bukti yang dibawa. Saya nggak akan perlihatkan, tidak akan perlihatkan pada bapak-bapak ya, nanti setelah LP lah. Nanti kita akan perlihatkan semua. Bang Doli, terima kasih Bang Doli. Terima kasih banyak ya Bang Ruli. Jadi Atur nuhun. ya, jadi intinya permohonannya bagi saya adalah ini kan saya mengawal warga ini kan dari aspek sosial, bukan pada aspek hukumnya karena itu bukan ranah saya. Dari sisi aspek sosial, ini masyarakat keluarga 7 terpidana sesungguhnya sudah tidak punya kemampuan apapun. Sudah berhenti bekerja, setiap hari harus pergi ke Bandung, itu pun atas dorongan dan bantuan keluarga Peradi, sehingga mereka tidak memerlukan ongkos lagi. Kemudian ke depan saya minta aspek-aspek sosial itu diringankan dengan cara para terpidana dikembalikan lagi ke lapas Cirebon. Karena itu akan menekan angka kos ekonomi mereka. Sehingga nanti grafik BPS-nya meningkat, ekonomi mereka meningkat lagi, dan itu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Ini yang paling penting. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi sosial, saya sebagai warga masyarakat Jawa Barat, ini kan publik harus tahu bahwa Pak Rudiana itu melaporkan derita yang dialami oleh anaknya itu sebagai pribadi, sebagai masyarakat sipil biasa. Kemudian setelah Pak Rudiana melaporkan, tadi disampaikan oleh kuasa hukum, Pak Rudiana menangani. Jadi peristiwanya adalah Pak Rudiana melaporkan sebagai warga sipil, kemudian Pak Rudiana menangani sebagai anggota dari satuan unit narkoba. Nah, nanti kaji dari sisi prosedur hukumnya, bolehkah orang dia pelapor dan dia yang menangani. Itu saja. Jadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Boleh Ibu ngomong aja. Boleh ngomong aja. Bapaknya ngomong apa? Ngomong aja. Wah, ini kan murni warga. Ngomong apa Bapak, silahkan. Ya, kalau kita mah cari yang lurusnya aja. Kepengen ya Pak Rudiana segera diproses aja. Karena untuk menegakkan hukum dan keadilan. Udah gitu aja. Dan yakin anak Bapak tidak terlibat? Insya Allah, karena anak juga yakin dia itu nggak melakukan. Saya tanya sekali lagi, yakin anak Bapak tidak membunuh? Yakin. Yakin anak Bapak tidak memperkosa? Yakin. Soal Ibu Rudiana ini ada dugaan kesaksian palsu dari keluarga sendiri, bagaimana? Ya kalau kita mau menyudutkan orang, kita nggak mau. Saya serahkan untuk ke pendamping saya, kuasa hukum saya dari tim Peradi. Bapak yakin anak Bapak tidak bersalah? Yakin. Pak, tapi kan ini proses sudah berjalan dan kemarin juga Peggy Setiawan, tersangka baru itu berhasil memenangkan gugatan pra peradilan. Kalau dari Bapak sendiri, harapan untuk putra Bapak dan juga terpidana lain seperti apa? Secara umumnya boleh disampaikan ke depan kamera gitu? Iya, Pak. Ya kalau harapan keluarga, ya utama kebebasan anak-anak saya. Pak, nggak ada Itu aja. kata-kata dari pihak Hadi sendiri terkait dengan penangkapan dari tahun 2016 ini kan juga sudah lama. Nah ini kenapa kok Bapak baru sekarang untuk memberanikan diri untuk melaporkan? Begitu, Ya, Pak? karena ya kita juga karena itu juga dari belum sempat karena ditolong dari
tim Peradi itu. Karena ya saya juga nggak berani ngungkapin itu. Apakah mulai berani itu Peggy Setiawan bebas? Iya. Enggak. Karena kita juga diarahkan ke tim Peradi Berarti selama ini oleh Hadi Bapak Deddy Mulyadi. Berarti selama ini Hadi bukan tersangka juga ya Pak dari kasus ini? Atau gimana Pak? Ya aslinya sih ya intinya kuncinya anak kita itu nggak bersalah dan tidak melakukan gitu aja. Jadi gini rekan-rekan sekalian. Jadi saya bersama rekan-rekan kuasa hukum, nanti Pak Asido boleh tambahkan ya. Jadi gini ya, kehadiran kami di Barreskrim hari ini ya, ini adalah Pak Kasana, orang tua dari Hadi. Ya, kami adalah tim kuasa dari 6 terpidana. Ya, selain Sudirman, ya 6 terpidana. 6 terpidana ini kita sudah tahu jalan ceritanya kenapa kita hari ini mewakili Hadi, ya kan, untuk melaporkan Aibtu Rudiana yang sekarang Ibtu Rudiana. Kenapa kita laporkan mewakili Hadi? Setelah tim, ya, kami ini 126 orang tim, kan gitu kan? Kami rapat, gitu kan? Kami melihat untuk menegakkan tentang peristiwa sesungguhnya apa yang terjadi. Ya, menurut kami inilah satu-satunya jalan bahwa kami harus melaporkan supaya diperiksa, supaya peristiwa itu menjadi terang benderang, kita adu bukti dan juga kesaksian dan juga apa yang kami sampaikan, ya kan? Ya, kita lihat saja nanti bahwa kami kan hanya ingin menegakkan keadilan, ya. Bahwa di dalam peristiwa yang sesungguhnya terjadi, kenapa kita laporkan Rudiana? Ini kan peristiwanya terjadi sekali lagi supaya paham ya, bahwa itu adalah sesudah dinyatakan bahwa itu adalah kecelakaan oleh Polres Cirebon, bukan kota ya, oleh Polres Cirebon, karena peristiwanya terjadi di Kabupaten Cirebon, bukan di kota. Aibtu Rudiana sendiri adalah unit narkoba dari Polresta Cirebon, ya. Itu perbatasan yang masuk wilayah kota Cirebon itu hanya SMP 11. Lewat ke situ sedikit itu sudah masuk wilayah jurisprudensinya Polres Kabupaten Cirebon, ya. Ketika dia melihat tanggal 28 29 dia ke Polsek Talun, dia melihat motor dan dia penasaran. Aibtu Rudiana ini melakukan penyelidikan sendiri karena dia seorang anggota polisi tapi bukan punya kewenangan untuk ke situ, kan gitu kan, menyidik. Lakukan sendiri, bahkan dalam kesaksian anggotanya yang kami baca di dalam BAP, bahkan dia mengeluarkan sprindik sendiri, kan gitu kan, untuk melakukan penyidikan. Nanti kita uji aja lidik sendiri. Ya, itu ada kesaksian di bawah sumpah yang mengatakan begitu anggotanya, kan gitu kan. Lalu dari peristiwa itu, ya kan, dia datang tanggal dari 29, 30 dia melakukan penyidikan sendiri. Tanggal 31 ya, 31 Agustus dia pukul 10 melakukan penyidikan, dan pukul 14 dia bertemulah dengan saudara Aib dan Dede. Berdasarkan pengakuan dari Aib dan Dede inilah, ya kan, lalu sesudah mendapat informasi terjadi ada kejar-kejaran geng motor apa segala macam semua, dia tinggalkan nomor telepon kepada Aib dan Dede. Pukul 14, pukul 16 Aib menelpon Rudiana. Aibtu Rudiana bersama dengan teman-temannya kembali ke SMP 11 karena Aib menginformasikan bahwa yang orang-orang itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kan gitu. Ditangkaplah, ada 8 orang yang ditangkap, diamankan atas keterangan dari informasi dari Aib. Dari 8 yang ditangkap itu, 1 akhirnya dilepaskan yang bernama Rinaldi, kan gitu ya, 1 lepas. 7 ini diperiksa sendiri. Bayangkan, ini yang kami pertanyakan, diperiksa sendiri, ya kan. Aibtu Rudiana walaupun dia seorang anggota polisi, harusnya ini bukan peristiwa tertangkap tangan menurut kami. Harusnya sesudah dia mendapat informasi itu dia informasikan ke siapa? Ke Reskrim. Reskrimlah yang akan menyelidiki, kan gitu kan. Kalaupun dia mengamankan istilahnya apapun, ya mari kita uji, kan gitu kan. Buktinya, faktanya bahwa terjadi penekanan
penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang kan gitu kan. Ini kita buktikan apakah betul apa enggak kan gitu ya kan. Kalau terjadi demikian, akhirnya terjadilah pengakuan yang atas yang mereka mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa, akhirnya mengaku kan gitu kan. Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Kira-kira jalan ceritanya begitu. Mungkin mau ditambahkan Pak Asido, silakan. Ya. Ini Ketua PBH Pusat ya, Pradi. Ya. Jadi memang kenapa kemudian para keluarga terpidana dan terpidana ini ya mereka sekarang menjadi aktif ya untuk menemukan keadilan itu karena mereka datang ke Pradi, ke tim Pradi yang di dalamnya ada juga Pusat Bantuan Hukum Pradi. Jadi kita memang juga memberikan bantuan hukum pro bono. Jadi advokat Pradi itu wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma pro bono, access to justice bagi seluruh masyarakat yang memerlukan. Kalau dalam perkara ini sebenarnya teman-teman juga mungkin sudah tahu dan paham lah ya kejanggalan yang menyebabkan banyak kegaduhan jadinya di negara kita ini. Sebenarnya bahkan belakangan kita ketahui Pak Rudiana pun katanya sudah tidak terlihat gitu ya, susah ditemuin. Ini kita butuhkan sebenarnya ya bagaimana supaya jelas perkara ini. Makanya dengan ada laporan ini kita harapkan juga Pak Rudiana muncul lah gitu ya. Coba kita menggugah hatinya untuk begini, kita empati atas kehilangan anaknya. Tetapi juga jangan orang yang tidak bersalah kemudian berada di dalam penjara, kemerdekaan mereka itu direbut gitu. Nah ini kita harapkan, kita lihat ya melalui video yang dia tampil, hanya sekali itu yang kita ketahui. Sebenarnya di situ juga dia sudah mengalami kegundahan di situ ya. Dia juga berdoa semoga ini bisa diungkapkan. Padahal sudah ada ya menjadi korban, menjadi terpidana di penjara seumur hidup. Nah inilah harapannya dengan adanya laporan polisi ini kita mengharapkan, ayo Pak Rudiana muncullah gitu, sampaikan kebenaran itu. Ya kalau semua sudah kita tahu lah ya, banyak sekali yang tidak sesuai, tidak benar, banyak sekali sudah. Ya bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jutek, bagaimana juga yang 2 saksi fiktif, Liga Akbar juga dan seterusnya. Ya pra-peradilan Peggy. Jadi apalagi yang kita tunggu ini sekarang ini kan gitu. Ayo muncullah Pak Rudiana, sampaikan kebenaran itu. Biar juga tenang nanti ya almarhum di surga gitu ya. Biar bisa tahu, jangan gara-gara ya seperti itu jadi overaktif nih sebenarnya kan. Ya wajar mungkin karena ketika anaknya mengalami kejadian seperti itu. Tapi kalau sudah mengetahui ini tidak benar, kita mengharapkan sampaikan kejujuran itu. Kasihan ini para keluarga terpidana, para terpidana mereka ini ingin kembali ya merdeka ya, tidak di dalam penjara. Jadi itu yang kami harapkan. Ya kalau tidak ini laporan akan jalan terus dan Pak Rudiana harus mempertanggungjawabkan itu. Kami hanya menyampaikan gini sedikit ya sebelum ada pertanyaan. Kami hanya menyampaikan gini, supaya lebih objektif, maka kami membuka pintu lewat laporan-laporan yang kami sampaikan. Kalau menurut kami dari tim kuasa hukum bahwa proses ini dimulai dari tahun 2016 kan menurut kami sudah mau dibilang cacat formil dan lain banyak hal yang kita sampaikan diragukan lah kan gitu kan hasilnya, walaupun sudah inkrah secara hukum ya, secara faktanya inkrah, tapi kami membuka pintu dengan kami laporkan Pasren, Kavi, Dede, Aep dan juga hari ini Rudiana, pintu masuk untuk penyidik untuk memulai satu proses yang baru kan gitu kan, satu proses yang baru. Biarlah yang sudah inkrah itu kami akan tempuh yang namanya PK untuk menyelesaikannya, karena itu itu kan proses hukum yang sudah inkrah, kita harus hargai kan gitu kan. Biarlah kami selesaikan lewat situ. Sekali lagi kami tidak menyasar kepada institusi manapun, kita ingin mengoreksi kalau bila mana ada kekeliruan pada masa lalu hukum, ya mari kita koreksi sama-sama. Tidak kesalahan institusi secara polisi. Kepolisian tidak salah secara institusi. Ya kan? Ini oknum. Kan gitu kan? Oknum yang mungkin salah prosedur, ya kan, ini tentu kita harus koreksi. Tapi hasil pekerjaan dari kepolisian penyidik saat itu sudah diterima P21 oleh jaksa, sudah diperiksa di pengadilan tingkat 1, sudah diuji di banding, bahkan sampai ke kasasi. Menurut saya ya kita hargailah pekerjaan itu kan gitu kan. Sistemnya, tapi kalau memang ini salah, ini menjadi satu catatan buat kita bahwa ini kesalahan yang berjamaah menurut kami kan, ini sistem kan.
Nah, ini tentu prihatin kami. Orang yang tidak bersalah seumur hidup masalahnya. Ini 340, ada junto 55 penyertaan, pembunuhan berencana dengan apa? Ada yang turut serta. Persoalannya dari 8 orang, 1 dihukum 8 tahun. 8 tahun pun karena di bawah umur. 7 terpidana lain semuanya rata seumur hidup. Lah, buat kami penegak hukum dan praktisi hukum bingung gitu loh. Seharusnya yang paling berat itu adalah otak pelaku yang paling sadis, ya kan? Ini semua dipukul rata. Ini kan pertanyaan kami, di mana unsur keadilan yang kita ini kan? Ada apa pengadilan tahun 2016 itu? Kan gitu kan? Ini pertanyaan-pertanyaan ini loh. Kalaupun iya terjadi peristiwa itu ya, kan gitu kan? Ini kan sungguh apa ya? Miris buat kami. Mereka kalau tidak kita tolong, mereka akan sampai mati ada di mana? Penjara, karena tidak dapat remisi, tidak dapatkan keringanan apapun gitu loh, kan gitu kan. Gerasi mereka sudah pernah lakukan, walaupun oleh karena iba dari siapa? Dari petugas lapas, mereka ikuti segala jalan karena kurang pengetahuan mereka. Itu pun mereka turuti, kan gitu kan. Tapi ya itulah kemanusiaan, dan dalam penegakan hukum maka kami Pradi, ya tadi sampaikan Ketua PBH Pak Dr. Asido Huta Barat, ya kan, bahwa Pradi lewat PBH, kebetulan kami kejadiannya ada di Bandung, maka kami kebetulan bersama-sama dengan PBH, tim kuasa DPN, kita sama-sama kita menangani kasus ini, membantu para keluarga terpidana dan juga para terpidana. Itu rekan-rekan sekalian. Pak, kalau dari semua tawan tim kuasa hukum sendiri, apa sebenarnya motif dari si Pak Ibtu Rudiana ini akhirnya juga menyasar dari keluarga terpidana? Kami tidak paham ya motifnya apa ya. Kami kan nggak bisa ini kan gitu kan. Kami hanya mau serahkan saja kepada proses hukum yang berjalan. Tapi kami bisa maklumin lah sebagai orang tua tadi yang sampaikan Pak Dr. Asido ya. Kita bisa maklumin. Tapi ya menurut kami kalau gara-gara hanya ingin emosi lalu menghukum akibat ada 7 orang 8 orang yang terhukum kan nggak benar kan gitu. Ya tentu kami simpati lah sebagai korban gitu. Apakah memang ini langsung menyasar atau memang sebenarnya sebelumnya ada hubungan dalam arti bahwa nggak tahu, kita dalam penyidikan kita belum tahu, kita belum temukan. Itu aja. Makasih ya. Kami segera menyusun PK, sedang berjalan ini. Kami tidak terburu-buru ya. Kami mau sampaikan gini, kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana ya. Mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli yang akan datang, itu kami bukan kuasa hukumnya. Kami tidak ingin terburu-buru. Kenapa? Kami tahu bahwa ini sudah produk hukum. Tentu untuk mengatasi itu kami tidak boleh sembrono. Kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan gitu kan? Kekeliruan hakim di mana, ada cara penerapan di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Jadi kami tidak buru-buru ya, gitu kan? Pak, Kami yang terakhir dong, kan Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih, Kak? Kenapa kok bisa merasa anak Bapak itu bukan pelaku? Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasran itu. Udah, anak kesaksian segitu yang berarti kami anak sampaikan. Anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasren. ya sudah ya rekan-rekan ya, cukup ya. Satu aja sekali tadi nggak dapat, boleh diulangin sekali lagi pernyataan hari ini kenapa mau melaporkan itu Rudiana dan kenapanya, harapannya? Ya, kalau harapan saya sih ya untuk menegakkan keadilan. Ya, karena anak itu anak saya itu yakin tidak bersalah. Ya, itu aja. Oke ya.